Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Seorang santri pondok pesantren atau Ponpes Darul Qolam meninggal dunia diduga dianiaya rekannya berinisial RE berusia 15 tahun pada Minggu 7 Agustus 2022. Kapolresta Tenggarang Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma mengatakan, berdasarkan keterangan guru dan pengasuh yang mengantar, korban meninggal diduga karena berkelahi sesama santri. Penganiayaan sesama santri tersebut terjadi pada Minggu 7 Agustus 2022 sekitar pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Raden mengungkapkan insiden penganiayaan tersebut bermula saat pelaku mencari temannya bernama DE yang kebetulan saat itu sedang mandi bersama korban. Saat itu pelaku membuka pintu kamar mandi sehingga tidak sengaja mengenai korban. Atas hal tersebut korban kesal dan berteriak kepada pelaku hingga terjadilah perkelahian. Perkelahian tersebut dipisahkan oleh beberapa santri yang berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Tak hanya itu, 10 menit berselang, pelaku yang masih belum terima mendatangi kamar korban dan langsung menendang kepala korban sebanyak 2 kali. Setelah itu, korban mengeluhkan sakit di bagian kepala hingga tidak bisa mengikuti pelajaran saat itu. Kemudian sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, korban tak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke klinik Vita Pharma Tangerang oleh pengasuh pondok pesantren atau Ponpes. Saat diperiksa, dokter di klinik tersebut menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Korban kemudian dibawa ke RSUD Balaraja untuk memastikan kondisinya. Kombes Pol Raden juga mengatakan, untuk saat ini, kepolisian masih mendalami keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan medis terhadap tewasnya korban. Pesantrennya pada Minggu 7 Agustus 2022. Korban berinisial BD umur 15 tahun itu tewas di tangan temannya karena masalah sepele. Diduga kuat, BD tewas akibat luka dalam yang dideritanya usai dihujani bogem mentah oleh terduga pelaku yang juga masih 15 tahun. Kapolsek Cisoka AKP Nur Rohman menjelaskan, kejadian berawal saat BD tengah mandi pagi di pesantren Darul Qolam. Tidak terima dihina, terduga pelaku ini langsung menghampiri korban dan terjadi aksi saling cekik-menyekik antara keduanya. Akibatnya, korban terjatuh dan berujung dipukuli oleh terduga pelaku berkali-kali. Namun setelah puas memukuli korban, terduga pelaku sempat meninggalkan lokasi dan menuju kamarnya. Setelah babak belur, BD tidak langsung meninggal di lokasi kejadian. Korban sempat menuju ke kamarnya untuk beristirahat sambil menahan sakit. RSUD Balaraja untuk menjalani autopsi untuk mengungkapkan penyebab kematian korban. Semua runtutan kronologis di atas terkuak setelah pihaknya memeriksa 6 saksi dan olah TKP sejak kemarin. Berdasarkan keterangan dari pengasuh pondok pesantren Darul Qolam, kedua santri tersebut terlibat perkelahian. Nur menuturkan, saat dibawa ke klinik Vita Pharma tersebut korban sudah tidak bernyawa, sehingga korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja untuk autopsi. Demikian Global Update kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.